Reporter ini menahan napas, mencengkeram kamera di tangannya. Dia sedang menunggu monyet legendaris. Tidak lama kemudian, di dalam air ada keluarkan satu kepala, membuat dia panik dan menekan tombol ambil foto. Tapi itu adalah foto terakhir kali bagi dia. Setelah reporter itu hilang, kakak dia datang untuk menyelidiki. Mendengar bahwa di hutan ini ada monyet air yang sangat ganas, suka bunuh manusia dan culik anak-anak kecil. Orang-orang percaya takhayul menganggapnya sebagai dewa. Tidak berani menghina. Gadis itu baru saja memasuki desa menemukan lencana reporter adiknya di mayat. Dia ingin bertanya, tetapi penyihir itu berteriak, "Tolong selamatkan hidup kami, Tuan Monyet Air." Orang-orang perlahan duduk, ini tidak membuat gadis ini takut. Langsung tanya lencana adik kenapa ada di sana, saat itu penyihir langsung diam. Pada saat itu kepala desa muncul, "Tolong hentikan." Ternyata gadis ini adalah forensik terkenal dari Shanghai. Sejak kecil, dia kehilangan ingatannya. Dibesarkan oleh orang tua tiri sampai dewasa. Walaupun adik dia tidak punya hubungan darah, tetapi seperti saudara sendiri. Kepala desa tidak berani cari masalah sama karakter yang begitu besar. Jadi anterin dia ke rumah, yang dulu adik dia tempati. Begitu masuk rumah, muncul halusinasi, ada 4 orang di dalam rumah. "Dokter Zuo, kau tidak apa-apa kan?" Dia tenang dan masuk ke dalam, adiknya meninggalkan banyak foto. Ada satu foto adalah paman yang ketemu tadi. Mati dia seperti tahu sesuatu. Tetapi dia sudah sangat lelah, ketiduran, dan mimpi. Di dalam kamar menjadi rawa, dalam rawa ada monyet air, dan adik sedang dikunci di sebelah sana. Zhao Gou. Dia bangun kembali, menemukan di lantai ada banyak bekas kaki baru. Diikut bekas kaki itu, buka lemari, melihat ada satu anak kecil bersembunyi di dalam. Dia nangis dan katakan jika keluarga dia sudah dibunuh oleh monyet air. Gadis itu ingin bantu anak kecil ini. Keesokan harinya dia cari paman itu, ingin tanya sesuatu tetapi orang itu tidak peduli. Ini bukan kantor polisi, tidak dapat menyelesaikan kasus di sini, istri juga suruh dia cepat pergi. Kakek tua di sebelah sini juga sangat aneh, desa ini tidak terima. Dia juga tidak ingin cari masalah, keluarkan satu foto dan taruh di depan orang itu. Sampai malam paman itu ketok pintu, membalikan peninggalan terakhir adalah kamera punya adik dia. Dia awalnya tidak ingin ikut campur masalah monyet air, tetapi karena reporter membuat pikiran dia berubah. Sebelum pergi tidak lupa untuk ingatkan, jangan membuat monyet air marah pasti akan mati. Di gambar terakhir, gambar monyet secara bertahap muncul. Tetapi dia tidak tahu, paman yang berikan ke dia kamera sudah mati. Dan istri juga sama, mayat juga buang ke dalam toples rendaman ikan. Pada saat itu semua penduduk di desa panik, tetapi dia tidak percaya, memustus untuk terus menyelidiki. Hari ini di jalan pulang ke rumah. Seorang bisu mengejarnya, dia akhirnya mengerti. Petunjuknya ada di sumur di belakang rumah yang ditinggalkan. Seperti yang diharapkan, tubuh adik ditemukan di sini. Dia sudah lebih dari 1 bulan mati, dia menyeka air matanya, lalu memulai otopsi. Tanda gigi di leher sangat mirip dengan manusia, dibuat oleh monyet air. Dia memutuskan untuk pergi ke rawa sendirian, untuk menangkap pelakunya. Seperti yang diharapkan, monyet air muncul, dia dengan cepat mengambil pistol. Tetapi monyet air sangat fleksibel, dia tidak mengenai satu tembakan pun, monyet air bergegas ke arahnya dan hampir jatuh ke dalam air. Anak laki-laki itu menariknya ke belakang, baru saja mau duduk ketika dia dijambak rambutnya. Dia dengan tenang memegang pistol. Monyet air yang terluka melarikan diri, tetapi di kejauhan, ada suara kakek tua itu. Kurang ajar, berani menerobos hutan kayu hitam. Dia ditangkap berlututlah di depan dewa monyet. Orang tua itu berkata bahwa dia menyinggung para dewa sehingga dia harus dibunuhnya. Pada saat itu kepala desa datang untuk meminta dia dibebaskan. Tetapi kakek tua itu suruh bunuh anak laki-laki itu, pada akhirnya dia tidak tahan dengan takhayul orang-orang sini. Itu pembunuhnya, kalian bahkan mengukir patung itu dan meletakkannya di atas sana. Dia membunuh orang dan dihormati oleh semua orang sebagai dewa. Dia mematahkan kepala sang idola, berjanji untuk menangkap monyet air. Tekadnya telah membangunkan banyak orang di sini. Mereka memutuskan untuk membantu dia. Mereka membuat rencana, mengatur jalan rahasia, laki-laki membuat senjata. Para wanita mengirimkan bukti ke inspektur polisi. Setelah udah siapkan semua, gadis itu sendiri menjadi umpan memancing. Berdiri di tengah rawa hutan. Sampai setengah malam, monyet air muncul lagi, dia perlahan berenang ke arahnya tetapi tidak menyerang. Dia menikam monyet air dengan pisau, tapi monyet air tetap tidak menyerang. Gadis itu ditarik keluar dari air.
Monyet air mengejar, menembakkan panah yang tak terhitung jumlahnya di jalan. Tapi monyet terlalu fleksibel, tidak ada cedera. Dia hanya bisa menembakkan pistolnya, tapi pelurunya tidak mengenainya, dia didorong ke tanah, sepertinya akan mati. Tetapi monyet air di saat itu berhenti lagi. Matanya membangkitkan ingatan dia. Saat monyet berdiri diam, orang-orang memulai jebakan, sangkar jatuh dari atas. Monyet air akhirnya memasuki jebakan. Semua orang membawanya ke kepala desa untuk dilihat, tetapi dia tertawa canggung. Di sisi ini gadis itu bangun, dia menerima kabar baru dari polisi. Memberitahu jika kepala desa dulu adalah penyihir Gipsy. Dan kakek tetua adalah Kasim di istana. Mereka semua sangat licik. Dia menyadari bahwa monyet air hanyalah penutup, pelakunya adalah orang lain. Dia menyuruh bocah itu untuk bergegas ke hutan hitam, bukti nyata ada di sana. Tentu saja, monyet air lolos. Orang-orang yang menangkap monyet sebelumnya kehilangan nyawa mereka. Gadis itu dimasukin ke dalam sangkar, dan kepala desa akhirnya terungkap wajah aslinya. Bahwa kamu yang membuat sumpahnya sendiri, dan monyet air pembunuh adalah saudara kandung kamu. Mendengar berita ini, cerita lama perlahan muncul di kepala. Tembakan itu memecah kesunyian, anak laki-laki itu kembali. Di dalam gunung ada banyak narkoba, anak-anak yang ditangkap ada di sana semua. Ternyata itu semua dibuat oleh sesepuh dan kepala desa, keduanya melihat bahwa semua diterungkap lalu melarikan diri. Kepala desa masuk ke dalam hutan sekalian bunuh kakek tertua banyak bicara itu, lalu dia masuk ke satu gua ajaib. Di dalam adalah anak-anak yang hilang sebelumnya, tubuh mereka sangat kurus, seperti mesin produksi narkoba. Tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup, dia membawa mereka ke ruang rahasia. Lalu tutup pintu dan menuang air ke dalam, saat itu gadis memegang pistol dan masuk ke dalam ruang rahasia punya kepala desa. Tetapi tidak tahu bahwa kepala desa sudah segera pasang jebakan. Kaki gadis itu terluka, pistol juga jatuh ke tangan kepala desa. Kepala desa memainkan seruling, monyet air muncul. Dia menunjuk gadis itu dan berkata kepada monyet air, itu saudari yang meninggalkanmu. Membuat gadis itu mengingat semuanya. Dahulu kala, mereka berempat tinggal di desa ini, tetapi adik laki-laki lahir dengan penyakit genetik yang langka. Walaupun begitu, saat masih kecil memperlakukan adiknya dengan baik, ibu juga selalu menyuruh dia untuk menjaga adiknya. Tapi suatu hari, sekelompok bandit membunuh orang tuanya, gadis kecil ingin membawa adiknya pergi. Tapi bertemu dengan pria bertopeng. Dia menipunya, saya teman baik orang tuanya, datang untuk menyelamatkan mereka. Dia percaya kata-katanya, memainkan seruling, dan memanggil adiknya datang. Setelah itu kakaknya dimasukin ke dalam peti mati, hilang semua keingatan. Dan adiknya ditangkap sama kakek tertua dan kepala desa, menjadi monyet air mengancam penduduk desa, menutupi kejahatan. Pada saat ini, kata kepala desa, suruh monyet air dengan cepat menggigit gadis itu sampai mati. Tapi dia meremehkan kebijaksanaan monyet air, berbalik untuk memukul kepala desa. Adik laki-laki itu mengembalikan seruling itu kepada kakaknya, ternyata dia masih ingat semuanya. Dia masih ingat sejak masih kecil, jika kamu mendengar seruling, itu berarti kakak memanggil kamu pulang ke rumah ya. Di sini, anak-anak yang akan tenggelam juga senang karena airnya berangsur-angsur menghilang. Ternyata sang adik menggunakan tubuhnya untuk memblokir lubang air untuk menyelamatkan anak-anak. Dia menyadari bahwa dia telah membunuh banyak orang, jadi dia tidak bisa kembali sama kakaknya. Jadi dia ingin pergi. Di akhir film, orang-orang menggulingkan patung monyet air. Hutan kayu hitam itu kembali damai. Kota yang pernah dikurung oleh takhayul, akhirnya kembali ke ketenangan sebelumnya.